Soalnya lihat aja sekarang nih ya, harga emas lagi tinggi-tingginya. Berarti orang yang beli emas 5 atau 10 tahun yang lalu sekarang lagi mendapatkan keuntungan yang banyak gitu. Hai, Cuanomis di sini. Apa kabarnya di sana? Siapa di sini yang lagi nyesel banget karena baru kepikiran kenapa nggak dari dulu beli emas? Atau mungkin ada juga yang lagi happy banget karena baru aja ngejual emasnya dan dapat cuan yang banyak. Emang sih, yang jual emas sekarang itu hoki banget karena harga emas lagi tinggi-tingginya. Kalau menurut data dari Antam, harga emas itu selama 5 tahun terakhir memang fluktuatif. Tapi di awal 2024 harganya cenderung naik. Dan bahkan nih ya, di bulan Juli aja harga emas itu sudah tembus rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu mencapai di atas 1,4 juta rupiah per gram. Sementara harga buyback atau harga pembelian kembalinya nih, atau harga kata lainnya adalah harga kita ngejual emasnya lagi, itu di atas 1,2 juta rupiah per gram di bulan Juli ini. Buat yang belum tahu aja, harga buyback itu pasti ada selisih lebih rendah dari harga beli di hari yang sama. Nah, selisih harga itu disebut spread emas. Tapi semua ada ketetapannya sih. Kalau spread logam mulia itu maksimal 5% untuk selisihnya. Sementara spread emas batangan itu maksimal 10% ya buat selisihnya. Dan yang menetapkan selisih harga itu adalah produsen emas itu sendiri. Terus biaya lain yang nggak dihitung pas lagi kita melakukan buyback itu adalah biaya sertifikat ya. Jadi tahu sendiri kan kalau kita beli emas, nanti kan kita harus bayar sertifikatnya juga tuh. Nah, nanti pas kita melakukan buyback, itu nggak kehitung ya biaya sertifikatnya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih kok harga emas dalam negeri bisa sangat mahal gitu sekarang lagi tinggi-tingginya. Nah, itu dipengaruhi oleh harga emas dunia juga. Sementara itu, harga emas dunia dipengaruhi oleh suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Jadi di bulan September 2024 ada prediksi bahwa suku bunga The Fed akan menurun. Dan itulah yang membuat para investor akhirnya berbondong-bondong nih beralih untuk investasi logam mulia emas. Abis itu, harga emas yang tinggi juga dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik dunia. Misalnya kayak konflik atau perang antara Hamas dan Israel, atau perang antara Rusia dan Ukraina yang nggak selesai-selesai. Bahkan insiden terakhir yaitu insiden percobaan pembunuhan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu turut mempengaruhi loh. Karena dengan adanya ketegangan geopolitik dunia itu akan berdampak juga ke ketidakstabilan ekonomi dunia yang membuat nih para investor banyak beralih ke investasi emas, yang dimana memang emas itu disebut sebagai safe haven. Artinya adalah aset investasi yang tetap stabil meski di tengah ketidakstabilan ekonomi global. Makanya sepanjang tahun 2024 nih, dari awal sampai baru aja sekarang, emas itu udah naik hingga 19%. Padahal di tahun 2023 kemarin, emas aja udah mengalami kenaikan hingga 13%. Terus untuk mendapatkan cuan dari investasi logam mulia emas adalah dari selisih harga buyback dan juga harga beli. Walaupun idealnya untuk biar bisa kita dapat cuan yang banyak, itu harga buyback harusnya lebih besar daripada harga beli emas di awal. Kayak gitu. Nah, terus nih, kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk membeli emas di saat kita tahu sendiri ya, sekarang harga emas lagi tinggi-tingginya? Jawabannya ya bisa jadi sekarang waktu yang tepat, asal memang investasi emas ini dilakukan untuk jangka panjang ya. Karena harga emas tuh pasti akan naik turun dan itu nggak jadi masalah. Walaupun emang idealnya nih ya, kita itu membeli emas ketika harganya lagi rendah-rendahnya gitu. Jadi kalau ditanya kapan sih waktu yang tepat untuk membeli emas untuk diinvestasikan, ya bisa kapan aja selagi kamu punya dananya untuk melakukan investasi emas ini. Cuman yang perlu kamu ingat adalah investasi logam mulia emas ini tidak menjanjikan keuntungan dalam waktu yang cepat ya. Jadi emas ini cocok buat kamu yang mau melakukan investasi jangka panjang. Ya setidaknya 5 atau 10 tahun lah kayak gitu. Soalnya lihat aja sekarang nih ya, harga emas lagi tinggi-tingginya. Berarti orang yang beli emas 5 atau 10 tahun yang lalu sekarang lagi mendapatkan keuntungan yang banyak gitu. Makanya bagi kamu yang mau beli emas sekarang, jangan buru-buru untuk ngejualnya lagi atau jangan buru-buru melakukan buyback gitu ya. Setidaknya lihat momentum juga, lihat lagi gitu harga yang terbaik ketika melakukan buyback. Meskipun ya sebenarnya kamu bisa kapan aja sih jual logam mulia emas yang kamu punya ya. Apalagi kalau kamu punya yang namanya kebutuhan mendesak atau kebutuhan darurat.
emas tuh paling bisa banget sih diandalkan karena mudah untuk dijual dan kamu jadi bisa cepat dapat cash buat memenuhi kebutuhan darurat itu. Nah terus bagi kamu yang mau memulai investasi logam mulia emas, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah pantau terus harga emas untuk kamu sesuaikan dengan dana yang kamu miliki. Jadi kamu bisa memperkirakan nih mau beli berapa gram yang sesuai dengan dana yang kamu punya. Habis itu yang kedua adalah bandingkan harga emas dari masing-masing produsen. Kalau di Indonesia yang terkenal itu ada namanya Antam. Selain itu, kamu tentukan juga nih mau beli emas digital atau emas fisik. Bedanya kalau emas fisik ya kamu pegang secara fisik gitu bentuk emasnya. Tapi kamu harus memikirkan juga nih tempat penyimpanan yang aman. Sementara kalau emas digital kamu cuma pegang sertifikatnya aja karena emasnya itu nanti akan disimpankan oleh pihak jasa layanannya. Berarti kamu ada PR untuk mencari pihak jasa layanan yang terpercaya ya biar terhindar dari penipuan. Namun lagi-lagi ini semua kembali lagi mau yang fisik atau mau yang digital itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Abis itu yang keempat adalah kamu harus beli emas di tempat yang terpercaya, bukan abal-abal, jadi terhindar dari penipuan. Setelah itu yang terakhir, udah deh kamu tinggal pantau aja terus harga emasnya buat nanti kamu bisa menentukan sendiri nih momen yang tepat untuk ngejual lagi emas yang kamu punya dengan harga yang terbaik tentunya. Nah kalau kamu sendiri gimana? Punya pengalaman atau cerita apa nih tentang investasi logam mulia emas? Boleh loh cerita-cerita di sini. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe YouTube Liputan MSC TV dan juga like and share konten ini. Sampai jumpa.